Hai, ini Kakak Citra coba tolong Share screen dulu. di mute dulu speakernya. Udah lihat suaranya. Iya, betul. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Kak? Kalau sudah bisa, coba minta tolong supaya saya bisa tahu kalau sudah oke. Jelas ya, hai Kakak Eva dari Batam. Yang lain sudah bisa mendengar suara dengan jelas, Kah? Oke, sudah oke. Ih, Ibu Putri dari Aceh dia join loh. Bu Erika dari Medan join. Wis, aku hafal ya satu demi satu ya dari mana asalnya ya. Kakak Riana dia dari sekitaran Jakarta dia juga join. Terima kasih teman-teman yang sudah join pagi hari ini. Pagi hari ini Kakak Citra sudah hadir dan sudah membuat slide yang sangat bagus sekali mengenai systematic activity management. Bu Lina dari Palembang juga join. Selamat pagi. Teman-teman ada nggak sih yang bukan dari Palembang, bukan dari Medan, bukan dari Aceh, bukan dari sekitaran Jakarta? Ada nggak, Seth? Coba kalau ada bilang kita dong, kasih tahu kita dong. Nih ada yang dari Medan, ada dari Aceh, ada Bulina dari Sidoarjo. Hai Kakak Jenny. Oh ini sama Ciliza nih. Suraboyoan yo, Bogor. Kakak Hana apa kabar? Selamat pagi. Senang, senang, senang. Saya akan langsung berikan ke Kakak Citra karena beliau akan cerita-cerita. Nggak training ya Kakak Citra ya. Kita mau sharing-sharing ya tentang systematic activity management, supaya nanti teman-teman itu ketika bekerja bersama tim kerjanya enak gitu, sudah dibagi-bagi, nggak jangan lagi semua serba kerja serabutan jadinya tidak sistematik dan kemudian hasilnya juga kebingungan gitu ya, yang A ngerjain apa, yang B ngerjain apa. Dengan adanya systematic activity management ini, jadi masing-masing tuh akan kelihatan responsibility-nya apa, kerjanya sebaiknya apa, lalu tanggung jawabnya apa, supaya nanti pada akhirnya semua akan menuju pada hasil yang bagus satu tim ini. Itu tujuan hari ini yang akan dibagikan oleh Kakak Citra. Kakak Citra, selamat pagi. Aku mau ini kamu dulu. Coba dibuka Kakak Citra, selamat pagi. Sudah, selamat Oh, pagi. sudah. Belum, masih di mute. Kamu udah nggak mute kah? Sudah ya. Oke, aku spotlight lagi ya. Oke, silahkan Kakak Citra kalau gitu untuk sama-sama berbagi dengan kita semua roles, responsibility, dan kemudian masing-masing bisa mengerti tujuannya nantinya satu bertemu bareng-bareng. Silakan ya Kak Citra. Terima kasih Bu Lisa, teman-teman di rumah semuanya udah bisa lihat. Saya yang nggak bisa lihat PPT-nya mana ya? Itu udah. Kawan kita berdua. Bang, Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya PPT-nya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Saya tahu pasti teman-teman semua punya kesibukan. Mungkin ada yang mami-mami yang baru selesai nganterin anaknya ke sekolah, atau mungkin ada yang juga udah nyampe di kantor kali ya jam segini ya Bu Lisa ya. Jadi hari ini kita mau sharing nih sama teman-teman tentang topik kita hari ini namanya Systematic Activity Management. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru. Teman-teman yang sudah bergabung di Alify mungkin sekitaran tahun 2009, 2021 ya. 2021 kita udah pernah mengenalkan nih konsep ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa memahami mengenai systematic activity management ini, teman-teman akan tahu apa yang menjadi perannya teman-teman, apa yang menjadi tanggung jawabnya teman-teman, dan activity apa sih sebenarnya yang harus teman-teman lakukan berdasarkan rank, ataupun misalnya berdasarkan apa namanya ya, teman-teman itu di Young Living sebagai apa gitu ya kan. Jadi hari ini kita mau sharing nih, jadi teman-teman boleh bertanya, boleh sharing juga, bebas ya. Nah, saya mau memperlihatkan sekilas nih mengenai antara ya ranknya kita versus responsibility-nya kita gitu. Jadi kalau ditanya nih, apa aja sih sebenarnya yang harus saya kerjain kalau saya mau jalanin bisnis di Young Living gitu. Jadi yang pertama pastinya ini ada 9 tuh, ada 9 peran dan tanggung jawabnya.
Yang pertama tuh ya teman-teman lihatnya dari bawah nih, yang warna biru, yang segitiga nih bagian bawah ya, brand partner di sebelah kirinya. Nah, terus yang warna hijau itu di paling kiri teman-teman bisa baca tuh builder. Terus yang warna kuning itu leader gitu. Jadi ini yang paling besar bobotnya yang perlu kita lakukan itu tiga. Yang pertama tuh use, learn, and share gitu ya. Jadi menggunakan produk yang living. Karena kenapa? Karena kita tuh pasti yang pertama banget kita butuh ini ya menikmati manfaat dari kebaikan dari produk yang living. Yang dari Bu Lisa. Yang kedua itu learn, karena memang produknya kita itu nggak sesimpel nih saya pakai lipstick warnanya merah, merah kan gitu. Tapi karena produk kita itu punya keunikan tersendiri gitu. Jadi kita butuh belajar nih, kita butuh belajar untuk bisa memahami produk kita, baik itu dari fungsinya, cara menggunakannya gitu ya Kak. Jadi kita butuh belajar dan kemudian pasti nih setelah kita menggunakan, kita belajar hal baru, kita pasti pengen share ke orang. Itu adalah apa ya, nature-nya manusia gitu. Apalagi kalau perempuan kan rasanya kalau tahu hal yang baik pengen sekali untuk membagikan ke orang lain gitu. Karena kita membagikan, kita ngobrol, kita cerita tentang kebaikan yang kita dapatkan, akhirnya orang-orang bertanya, terjadi transaksi, terjadi tanya-tanya, akhirnya transaksi, terjadilah yang namanya enrollment. Nah, orang yang baru kita enroll itu, mereka kan juga kayak kita di awal, waktu pertama join, kita juga nggak ngerti cara pakai produknya, fungsinya buat apa gitu. Nah, mereka harus kita edukasi gitu kan. Dari beberapa orang yang kita edukasi, ada satu, dua, tiga orang mungkin yang bibit unggul. Mereka juga pengen sharing kemana-mana dan akhirnya mereka juga melakukan enrollment dan mereka juga akhirnya punya orang-orang, punya tim, bisa jadi punya customer atau mungkin punya seller-seller di apa ya namanya di organisasinya dan kita bisa memilih satu dua orang untuk kita develop buat jadi next builder kita gitu yang mungkin teman-teman familiar dengan istilah QL gitu ya, kaki leg gitu. Nah, setelah mereka juga melakukan hal yang sama, mereka use, learn, share, mereka enroll, mereka edukasi, mereka juga develop, akhirnya kan organisasi kita jadi bertambah jumlahnya. Sehingga terciptalah sebuah komunitas gitu kan. Kalau misalnya udah jadi komunitas, pasti komunitas ini kalau mau dibikin hidup, itu harus ada event-event atau ada activity-activity yang dilakukan sehingga komunitas tetap hidup dan tetap aktif gitu. Nah, kita juga akan ketemu satu dua bibit unggul di dalam komunitas kita yang berpotensi menjadi next leadernya kita gitu dan di situ perannya kita untuk nge-coaching mereka karena pasti mereka udah punya semua nih, mereka punya knowledge-nya, mereka punya skill-nya. Jadi kita butuh untuk coaching mereka sehingga mereka bisa menjadi next leaders di organisasinya kita gitu. Jadi kalau apa namanya segitiga terbalik yang ada di sebelah kanannya artinya seorang associate itu pasti peran dan tanggung jawabnya itu lebih banyak use, learn, and share. Pada saat teman-teman naik menjadi senior star, maka peran dan tanggung jawab teman-teman itu selain use, learn, and share, nambah lagi nih enroll, educate, dan develop gitu kan. Pada saat teman-teman udah menjadi leader, eksekutif, dan seterusnya, maka teman-teman sudah memiliki peran tambahan yaitu ya mengembangkan komunitasnya teman-teman, bikin-bikin activity, dan kalau teman-teman ketemu satu dua orang yang mau di-develop jadi next QL, teman-teman coaching mereka. Ya. Nah, tapi nih teman-teman, kan kalau ngomongin peran dan tanggung jawab itu kan bukan hal yang menyenangkan gitu. Yang menyenangkan itu kalau kita ngomongin hak, bener nggak? Siapa yang lebih seneng ngomongin tanggung jawab dibanding ngomongin hak? Bener ya? Bu Lisa lebih seneng dia ngomongin kerjaan daripada ngomongin hak. Kalau teman-teman di sini coba, saya mau dong dengar suaranya teman-teman nih. Tadi udah ada mulai dari Aceh, dari Sidoarjo, dari Bogor, dari Medan, dari Jakarta. Ya. Teman-teman di sini lebih seneng kalau kita ngomongin hak atau ngomongin kewajiban. Lebih seneng mana nih? Lebih seneng tanggung jawab atau ngomongin hak kewajiban tuh? Sama loh. Emang leader-leader yang living ini emang beda ya, lebih suka sama tanggung jawab ya. Ya seperti apa ya? Seperti foundernya. Iya sih, bener juga. Jadi memang seperti apa ya, seperti pesannya Bapak untuk profit, tapi karena dia punya purpose ya. Jadi itu teladannya ini ya diikutin oleh teman-teman leaders di sini. Nah, jadi teman-teman
Kalau kayak gitu, berarti kita cukup sepaham ya. Nah, kalau di yang living ini kan apa sih yang menjadi goalnya kita? Tadi Ini terakhir pasti Desember ya familiar belum? nih di telinganya teman-teman pasti familiar. Wellness, purpose, dan abundance gitu. Ya Udah kan, ini juga menjadi Januari. temanya kita bulan ini dan bulan depan, abundance ya. Lagi menjadi tema kita. Jadi teman-teman di yang living ini apa yang menjadi goalsnya kita itu wellness, ada purpose, ada abundance. Sekarang kalau kita kaitkan dengan peran dan tanggung jawab yang tadi saya sedikit spill di awal, kalau teman-teman misalnya punya goalsnya untuk mencapai wellnessnya gitu, teman-teman mau punya kehidupan yang kayak kalau leadersnya yang living itu biasanya bilangnya holistic wellness gitu ya kan. Jadi sehat lahir batin jiwa raga gitu ya, mind and body sehat semuanya. Jadi yang perlu kita lakukan ya kita pakai produknya gitu. Produk apa yang harus saya gunakan? Kita punya kebutuhan-kebutuhan kita. Paling basic mungkin yang kita lakukan setiap pagi. Kalau saya nih share sedikit apa sih produk yang saya gunain mulai dari saya bangun pagi sampai nanti malam lagi saya tidur. Pagi-pagi biasanya saya bangun, kita melakukan ritual ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing gitu ya. Terus meditasi sebentar. Saya paling suka itu pakai essential oil frankincense kalau di pagi hari karena itu aromanya bikin eh, kan bangun pagi itu kita biasanya belum 100% sadar gitu. Jadi dengan mencium aroma frankincense itu mengembalikan kembali kesadaran untuk bisa benar-benar bangun nggak cuman matanya melek tapi seluruh tubuhnya sudah align gitu kan sehingga siap untuk minum air putih biasanya dulu habis setelah minum air putih baru siap-siap untuk mandi gitu. Kecuali kalau misalnya pagi-pagi ada rencana untuk olahraga biasanya saya nggak mandi saya olahraga dulu ya kan. Nah setelah itu sebelum olahraga nggak sempet makan biasanya minum ningsia. Habis itu olahraga, habis olahraga baru nanti setelah ada jeda waktu setengah jam atau 1 jam baru sarapan gitu ya kan sarapan nanti di sepanjang perjalanan saya suka diffuse luscious lemon atau enggak purification karena apalagi kalau habis olahraga dan belum sempat mandi itu mobil kan jadi agak nggak enak aromanya jadi emang si purification dan luscious lemon yang bisa menyelamatkan aroma mobil tetap terjaga gitu kan walaupun kita misalnya memiliki aktivitas yang cukup padat sepanjang hari gitu. Terus nanti makan siang. Saya juga paling suka pakai essential oil yang untuk kulit wajah, Bu Lisa. Eh, nanti mau ditraktir makan siang di mana? Ya, jadi saya suka pakai essential oil untuk kulit wajah karena memang syukurnya saat ini kondisi kesehatan kita kan kita nggak selalu ada keluhan-keluhan terhadap penyakit gitu kan. Jadi kalau misalnya kita baik-baik aja, terus kita kayaknya kok nggak butuh-butuh banget sama essential oil ya. Tapi saya suka pakai essential oil itu untuk kulit wajah. Sama nih, saya tetap pakai lagi frankincense, Haley, sama Okinawa Shell Ginger tuh saya suka. Apalagi sekarang udah ada Vivito ya. Itu benar-benar bisa membuat kulit kita lebih lembab gitu. Jadi saya suka pakai essential oil ditambahkan ke uh, apa namanya ke skincare harian gitu ya kan. Dan jangan lupa pakai pastinya sunscreen kalau di pagi hari gitu ya. Nanti siang lagi, kemudian sampai lagi di sore kalau misalnya sisa-sisa olahraganya itu biar teman-teman tidak mengalami DOMS yang terlalu mengganggu, ya kan? Biasanya di malam hari itu saya minum join esensial sama si belum kolagen gitu. Karena memang usia saya sudah tidak segitu mudanya, jadi memang setelah olahraga pasti ada jompo-jomponya gitu ya Bu Lisa ya. Jadi memang si join esensial dengan dosis yang melebihi yang ada di takaran saji yang ada di botolnya. Kalau teman-teman pengen tahu seberapa banyak yang saya konsumsi nanti boleh di DM aja. Yang pasti jauh lebih banyak dibanding yang tertera di takaran anjuran penggunaan gitu. Karena kebutuhannya memang lebih banyak dari itu. Nah, itu essential oil dan ningsia dan belum kolagen yang saya gunakan sehari-hari dan suplemen gitu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya goals, teman-teman mau memiliki kehidupan yang lebih fit, jadi nggak cuma sehat, karena wellness itu artinya kalau di bahasa Indonesia ini apa ya, kayak bugar gitu ya. Ingat Vicky Burki gue. Iya, bugar. Iya kan, jadi nggak cuma sehat, tapi kayak bugar gitu. Nah, teman-teman, yang kedua, peran yang kita perlu lakukan, kita perlu belajar nih, kita perlu learning kan. Untuk apa? Untuk kita tahu benefit-benefit dari produk yang living. Karena ternyata satu essential oil atau satu suplemen yang living itu
memiliki fungsi jauh lebih luas dibanding dengan apa yang bisa kita sampaikan secara official gitu. Nah, itulah uniknya produk yang living. Mungkin kalau Bu Lisa training nih, Bu Lisa di sebelah saya nih ya. Kalau dia training, dia bisa menyampaikan manfaat dari si Joint Essential itu satu, dua, tiga nih gitu kan. Tapi pada saat kita mempelajari lebih jauh, ternyata fungsi dari si Joint Essential itu bisa jadi sampai belasan bahkan mungkin lebih dari itu gitu. Saya aja sampai kayak, oh, gitu kan. Seandainya ini bisa diomongin gitu di apa namanya? Di kalayak ramai gitu kan. Akan sangat powerful gitu karena kita sendiri ngerasain benefitnya gitu kan. Jadi teman-teman untuk bisa mendapatkan wellness teman-teman udah dua nih ya. Use gunakan produknya. Yang kedua teman-teman pelajari nih benefitnya dari si produk-produknya kita. Apa aja sih keunggulannya, kehebatannya, fungsinya. Karena teman-teman bakal amazed dan teman-teman bakal kayak, wah kok bisa ya ada seseorang yang memikirkan bisa bikin produk yang sekeren ini gitu. Dan tanpa efek samping itu yang paling saya suka. Lalu pastinya kayak yang saya alami nih teman-teman, begitu saya menggunakan produk, saya alami sendiri apa manfaat dari produk tersebut gitu kan. Pasti saya tuh nggak bisa menahan diri untuk kayak misalnya jangan ngomong ya rahasia gitu, nggak bisa. Saya pasti nggak usah disuruh, saya pengen ceritain ke orang lain, saya pengen berbagi gitu. Apalagi kalau misalnya saya ketemu dengan orang yang memiliki permasalahan yang sama, kesakitan yang sama gitu, atau misalnya ya problem yang sama gitu. Pasti saya pengen banget untuk ngasih tahu gitu kan, apalagi kepada orang-orang yang saya sayang gitu. Misalnya teman-teman saya, keluarga saya gitu ya. Pasti saya pengen untuk ceritain ke mereka gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan ini cukup nih teman-teman melakukan 3 peran ini aja. 3 peran untuk mendapatkan hidup yang lebih bugar, yang lebih fit gitu kan. Teman-teman lakukan apa? Gunakan produknya, teman-teman pelajarin tentang produk-produk tersebut, lalu teman-teman sharing aja dengan tulus karena biasanya orang bisa eh, bisa apa ya namanya bisa mengerti, bisa bisa menerima kalau kita menyampaikannya dengan tulus gitu. Apa yang disampaikan dari hati pasti akan sampai ke hati gitu. Kalau misalnya saya bilang, wah teman-teman nih lagi beli nih, beli ini diskon sekian, belum tentu teman-teman saya beli. Tapi pada saat mereka ngerasa ada yang nggak nyaman dengan dirinya gitu, terus saya ngomong, gue kalau misalnya kayak gitu biasanya kayak gini-gini pakai cobain deh. Terus dia cobain dan ternyata, oh iya loh bener, besok dia nanya sama saya, padahal saya udah lupa gitu kan, saya kemarin kasih dia produk apa. Kemarin tuh kasih gue apa sih tuh, kayaknya habis ini enak banget. Apa ya, malah saya lupa. Itu loh yang warnanya hijau itu, kemarin suruh diolesin di tangan, terus tangannya langsung enak gitu, nggak pegel-pegel, nggak sakit lagi gitu, nggak ada, jadi rasanya udah nyaman banget gitu kan. Oh ini gitu, saya sampai memperlihatkan beberapa essential oil yang botolnya hijau karena saya lupa apa yang saya tunjukin. Nah yang ini, yang ini. Terus ini gimana belinya? Akhirnya dia beli. Saya nggak suruh dia beli, nggak ada diskon, nggak ada promo, nggak ditawarin free ongkir atau apapun gitu kan. Karena dia tahu kita tulus, cuman pengen bantu dia, pengen sharing sesuatu yang kita alamin sendiri. Dan itu bermanfaat buat mereka. Akhirnya dia yang pengen sendiri gitu. Jadi teman-teman untuk mencapai goals wellness di Young Living, teman-teman cukup mengerjakan 3 peran ini saja dan lakukanlah dengan tulus dan sepenuh hati gitu. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya nih saya udah dapat wellness-nya, saya juga mau nih mencapai purpose-nya saya nih gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, teman-teman, peran berikutnya yang kita perlu untuk lakukan adalah setelah kita sharing, pasti kayak yang tadi saya gitu kan. Karena saya kasih cobain ke teman saya, lalu dia rasain manfaatnya, akhirnya dia ngerasa dia mau punya juga ini produk gitu. Akhirnya dia kan mau beli. Nah, kalau orang mau beli ke produknya yang living gitu kan, pasti kan mereka harus enroll karena yang bisa beli produk kita pastinya harus menjadi brand partner gitu. Ya kan? Jadi walaupun memang ada beberapa mungkin teman-teman melakukan penjualan, ada yang maunya cuma beli putus gitu, tapi pasti kan opsi pertama yang kita tawarkan, kamu bisa dapat produk ini dengan harga yang lebih spesial dengan kamu menjadi brand partner gitu. Kalau kamu memilih cuma menjadi customer nggak apa-apa, kamu cuma cukup menambahkan 100.000, kamu sudah bisa beli produk ini dengan harga brand partner gitu. Jadi teman-teman bisa memperlihatkan di VO harga customernya berapa, harga brand partner berapa. Kalau misalnya selisihnya ada sekitar 100.000, teman-teman bisa menawarkan dia untuk
jadi member aja, nanti kamu bisa beli dengan harga member. Ini harganya jauh lebih terjangkau gitu kan. Apalagi kan kamu suka nih olahraga, misalnya kamu akan beli produk-produk ini, kamu akan beli lagi ke depannya, jadi kamu bisa dapat harga spesial gitu. Ya, itu yang pertama pasti. Lalu sama ya, kita juga perlu untuk mengedukasi nih orang-orang ataupun customer yang kita apa namanya kita tawarin produk yang kita sudah enroll gitu. Tidak memilah-milah dulu di awal apakah mereka hanya mau jadi customer atau mereka nantinya mungkin mau jadi seller atau mungkin mereka mau jadi business builder gitu ya. Tapi kita tidak memilah-milah, semuanya mereka itu memiliki hak untuk kita edukasi mengenai produknya kita gitu. Jangan sampai mereka nggak paham fungsinya, cara penggunaannya, jadi akhirnya nanti sia-sia gitu dan mereka tidak mengalami manfaatnya. Jadi mereka nanti bilang, ih produknya nggak bagus gitu kan? Kenapa? Padahal karena mereka nggak tepat gitu loh menggunakan produknya gitu. Jadi edukasi itu selain adalah perannya kita, itu adalah haknya mereka gitu, ya kan? Mendapatkan edukasi mengenai produknya yang living adalah hak dari setiap customernya kita, hak dari setiap brand partnernya kita gitu. Dan itu adalah tanggung jawabnya saya, perannya kita sebagai business builder untuk mengedukasi mereka gitu ya. Lalu, nah dari orang-orang yang kita enroll ini di tahapan ketiganya nih, pasti kan ada yang dia cuman mau produknya aja. Pokoknya saya nggak, jangan disuruh jualan ya gitu. Pokoknya saya maunya kalau misalnya beli-beli produk aja gitu kan. Nah, kalau ada promo ya bisa kasih tahu tawarin ke saya gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat ada juga yang dia pengen nih, pengen juga dia pengen sharing, dia pengen tanya-tanya lebih detail ya kan. Nah, ini berarti ada orang yang kita lihat ada bibit untuk jadi next business builder gitu. Nah, orang-orang ini bisa kita develop gitu. Orang-orang ini yang kita bisa develop untuk jadi calon business buildernya kita ke depannya gitu. Jadi di sini teman-teman sudah memiliki peran tambahan untuk identifikasi gitu kan, identifikasi dan ngedevelop mereka gitu. Teman-teman dulu kita pernah sih bikin training mengenai core team strategi. Nanti detailsnya gimana cara identify dan develop calon business builder itu ada kelasnya sendiri. Jadi saya nggak jelasin details di sini, tapi saya hanya spill ke teman-teman perannya kita pada saat kita mau mencapai goalsnya. Saya mau mau mencapai purpose-nya saya di yang living nih teman-teman, punya tambahan selain yang tadi use, learn, and share, tambah lagi enroll, educate, dan develop gitu kan, sehingga teman-teman bisa mencapai purpose-nya teman-teman. Apakah mau pergi retreat, menang challenge, atau mungkin teman-teman pengen memiliki sejumlah income yang teman-teman punya angka di kepala nih, oke saya pengen punya income sekian dari yang living gitu kan. Nah teman-teman bisa menjalankan peran dan tanggung jawab yang 6 ini. Nah, kalau misalnya, oh saya maunya, saya udah nyampe di yang living nih, saya udah kecebur di sini, saya udah bertahun-tahun ada di sini, saya nggak mau setengah-setengah. Yang living tawarinnya wellness, purpose, and abundance, saya mau tiga-tiganya semuanya, saya mau, nggak apa-apa, boleh banget gitu. Kalau teman-teman mau semuanya, nah kalau teman-teman mau sampai mendapatkan abundance di yang living, berarti artinya teman-teman sekarang udah memiliki ataupun teman-teman udah merencanakan untuk memiliki sebuah komunitas gitu kan, sebuah komunitas yang pasti jumlah orangnya udah jauh lebih banyak gitu. Ya, dan ini adalah perannya teman-teman gitu. Mau nggak mau pada saat teman-teman menginginkan abundance yang living, teman-teman harus memiliki komunitas. Karena kita udah butuh jumlah orang yang lebih banyak gitu. Jumlah orang yang lebih banyak ya. Jadi teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk tidak melihat VO itu hanya angka dan OGV, tapi saya pengen teman-teman melihat VO teman-teman. Kalau teman-teman buka My Organization, teman-teman melihat itu adalah nama-nama orang. Bayangin kalau teman-teman itu orang-orang, kalau teman-teman kumpulin di meeting room atau di ballroom, misalnya teman-teman punya punya active brand partner ada 1.000. Bayangin itu ada 1.000 manusia yang hidup, yang punya nyawa, yang punya dreams juga, yang punya hati juga. Mereka duduk di ballroom, di meeting room bareng-bareng sama teman-teman. Bayangin seperti itu. Jadi jangan melihat mereka itu hanya angka, tapi lihatlah mereka itu sebagai manusia gitu. Jadi teman-teman bisa menyampaikan frekuensi pesannya juga ke mereka. Kalau misalnya kita melihat seseorang angka, dia juga melihat kita angka gitu. Jadi hubungannya adalah transaksional. Tapi kalau kita melihat dia adalah
sesosok manusia gitu kan yang punya hidup juga, yang punya keinginan juga, yang punya mau juga gitu. Ya, mereka juga akan melihat kita seperti itu. Nah, kalau saya udah melihat ini timnya saya ini adalah orang-orang ini ya. Nah, gimana caranya saya mau membuat komunitas saya hidup? Kalau namanya komunitas lari, pasti ada activity larinya. Kalau namanya komunitas padel, pasti ada activity padelnya. Kalau namanya komunitas oil, pasti ada activity oilnya gitu kan. Kalau ini adalah komunitas musik, pasti ada activity musiknya. Nah, selain activity-activity yang kita rutin lakukan, biar kita ada momen untuk ketemu gitu, pastinya ada juga event-event yang mungkin kita akan lakukan, apakah bulanan, ataukah per 3 bulanan, atau per semesteran, atau per tahun gitu. Ya, jadi event dan activity adalah perannya teman-teman leaders yang perlu dilakukan untuk membuat komunitasnya hidup. Ya kan? Kalau misalnya saya tergabung dalam satu komunitas lari, nggak pernah ada activity lari bareng, nggak pernah ada event lari lah. Terus ini ngapain gitu? Lama-lama saya akan mundur dan komunitasnya akan menjadi apa ya namanya ya, jadi dorman gitu, ya kan? Komunitasnya akan jadi mati gitu karena nggak ada activity-nya. Jadi perannya teman-teman sebagai leader adalah membuat activity. Activity bisa dilakukan harian, mingguan gitu kan, atau mungkin bulanan. Ini activity-activity kita nggak perlu ngebayangin sesuatu hal yang besar yang spektakuler. Sesimpel teman-teman bikin table talk dengan tamu 1-2 orang itu udah activity gitu. Sesimpel teman-teman bikin keluar, sesimpel teman-teman bikin Zoom meeting atau bahkan mungkin video conference pakai WhatsApp call gitu kan. Itu juga oke. Activity-activity yang kecil-kecil orangnya sedikit-sedikit tapi kita lakukan rutin itu akan ada efek snowballnya gitu. Pada saat sudah terkumpul banyak, teman-teman udah ngelihat, oke, ini saatnya kayaknya saya udah siap nih bikin event. Oke, kita bikin coba event bulanan. Orangnya ada 20 nih. Wah, yang kita bikin event bulanan orangnya 20 ini udah lumayan jalan nih. Oke, kita coba bikin deh yang per 3 bulanan 50 orang gitu kan. Udah terkumpul 50 orang per 3 bulan. Sepertinya saya udah pede nih bikin event tahunan yang 100 orang. Nah, jadi emang harus ada proses di balik itu gitu. Jangan langsung kita berpikir saya mau bikin event 100 orang, tapi kayaknya susah banget deh sekarang undang orang gitu kan. Tapi kita coba dibalik aja. Saya mau mulai yang kecil-kecil dulu, table talk 1-2 orang, 3 orang, tapi saya rutin bikinnya misalnya per hari, 2 hari sekali kah, atau per minggu kah gitu. Jadi kita sambil latihan. Teman-teman percayalah, nggak akan ada usaha yang mengkhianati hasil gitu kan. Jadi percayalah sama usaha kita. Kita kan punya Tuhan yang pasti akan juga mau approve apa yang kita minta. Tapi kan yang perlu kita tunjukkan adalah kita memang berusaha, kita punya keyakinan, kita punya niat dan kita memang action gitu. Jadi sehingga kita nggak jumawa gitu kan. Aku pengen ini, aku pengen itu, tapi kita tidak melakukan apa ya effort atau action untuk bisa mencapainya gitu ya kan. Makanya katanya kalau belajar manifestation nggak cukup cuman I wish gitu. Tapi saya mengerti, saya bisa mendapatkan ini kalau saya melakukan ini gitu. Ya, jadi teman-teman, seorang leaders itu memiliki peran untuk membuat activity demi activity demi activity. Dan nantinya kalau sudah rutin dan sudah dapat momentumnya, kita bikin event yang lebih gede gitu kan. Nah, jadi ada prosesnya. Lalu, nih, apalagi karena pada saat teman-teman sudah punya komunitas, begitu komunitas yang menjadi lebih besar, teman-teman pasti butuh leader lainnya juga gitu. Leader lainnya juga. Jadi leader lainnya juga adalah orang-orang yang bisa jadi akan menjadi punya posisi yang bisa dibilang sejajar dengan kita gitu ya, yang living gitu. Karena kan kita bukan bukan struktural seperti di perusahaan atau di organisasi pemerintahan ya, misalnya ada satu presiden terus ada menteri-menteri. Tapi kalau misalnya di bisnis, orang-orang yang tadinya menjadi partner kita kan bisa bisa nih, mereka juga bisa menjadi independent leader dan ini bukan sesuatu hal yang perlu kita takutkan gitu kan, karena mereka bukan kompetitornya kita, tapi adalah orang-orang yang akhirnya nanti bisa membuat ini komunitas komunitas kita menjadi jauh lebih besar lagi gitu. Jadi teman-teman mulai memikirkan untuk memiliki 1, 2, 3 beberapa orang yang menjadi independent leader juga dan ini mereka butuh di coaching gitu.
Kalau saya biasanya ngelihat bibit-bibit ini pada saat ada activity atau ada event gitu ya, ada satu dua orang itu yang memang mereka itu proaktif. Mereka menawarkan diri untuk nanti saya yang bagian ini ya, nanti saya yang bantuin ini ya, saya yang begini ya gitu. Jadi memang apa namanya ya, kelihatan dia proaktif dan memang ada minat gitu untuk berkontribusi gitulah. Orang-orang yang seperti ini nih yang bisa eh, kita pilih untuk menjadi calon leader kita ke depannya dan kita bisa coaching mereka untuk bisa memiliki skill dan knowledge gitu ya yang lebih kurang bisa nyamain kita atau bahkan mungkin mereka bisa jadi lebih baik gitu. Tapi bukan untuk menjadi kompetitor tapi untuk kita jadi kolaborasi gitu kan. Karena kalau misalnya orang-orang yang di kalangan atas, pemimpin-pemimpin yang lebih tinggi itu akan lebih bicara tentang kolaborasi dibanding dengan kompetisi gitu kan. Kompetisi itu biasanya adanya di bawah gitu. Makanya teman-teman di sini saya pengen ngajakin teman-teman untuk berkolaborasi. Kalau kita semua satu orang ngomongin yang living gitu, kita punya brand partner. Teman-teman di sini kalau bisa silver paling nggak punya 500 sampai 1000 brand partner. Setiap orang ngomongin yang living satu kali aja satu hari, itu kan pasti yang living bakal jadi viral lagi. Dibanding dengan satu influencer gede ngomongin yang living, tapi cuma satu orang yang ngomong. Yang lain akan berpikir, itu mah iklan gitu ya, dibanding dengan ada 1000 orang yang ngomong hal yang sama itu powernya akan jauh lebih gede gitu. People power itu pasti akan mengalahkan ya powernya yang cuma satu orang gitu kan. Nah itu goal ya teman-teman. Lalu ini adalah brand partner journey gitu. Brand partner journey. Kita coba melihat mulai dari brand partner ya. Brand partner terus business builder lalu ada business leader gitu. Biar teman-teman nggak bingung mengkategoriin gitu kan brand partner terus ada business builder lalu ada business leader itu karena luas sekali jangkauannya kalau di yang living itu kan teman-teman kalau ingat sekarang yang mulai mendapatkan generation leadership bonus atau GLB itu mulai dari eksekutif gitu berarti yang living sudah menobatkan nih mulai dari eksekutif sudah dikonsider sebagai seorang leader gitu ya kan jadi di sini nih kita coba bagi jadi tiga gitu emerging leader intense leaders sampai dengan influencer leaders gitu ya kan semuanya business leader tapi biar lebih spesifik dan teman-teman bisa lebih memahami perannya teman-teman. Nah kalau yang kita sebut dengan brand partner itu yang mulai dari associate sampai dengan RCD semuanya brand partner. Semuanya brand partner. Artinya semuanya bertugas, berperan, dan bertanggung jawab untuk use, learn, and share. Ya kan? Seperti yang tadi kita udah jelasin. Semuanya mulai dari associate sampai dengan RCD tetap butuh menggunakan produk yang living itu nomor satu ya kan masih tetap perlu belajar gitu belum tentu seorang RCD lebih pintar dari associate siapa tahu associate-nya ternyata dokter spesialis punya 5 gelar dia pasti lebih pintar tentang ilmunya dia gitu ya jadi memang belajar itu bukan dibatasin oleh rank semua rank mulai dari associate sampai dengan RCD tetap butuh belajar. Apakah kalau saya udah diamond, saya nggak perlu lagi pakai produk yang living? Justru biasanya kalau udah sampai diamond, range dari produk yang dia gunakan udah lebih luas lagi gitu ya. Jadi nggak cuman sebatas daily oil atau yang basic-basic, tapi udah explore ke oil-oil yang lebih lebih kayak oil-oil buat emosional mungkin, oil-oil buat hormon mungkin, ya kan? Oil udah lebih dalam lagi. Jadi memang apa namanya siapa yang kita sebut sebagai brand partner itu dimulai dari asosiasi sampai dengan RCD gitu. Lalu siapakah yang masih masuk menjadi business builder? Mulai dari senior star gitu sampai dengan diamond. Kenapa sampai dengan diamond masih masih boleh menjadi business builder? Karena teman-teman kalau di yang living diamond itu kan punya leg 5. Punya leg 5, total OGV-nya 250 dan masing-masing legnya minimal 15.000. Bener ya? Artinya seorang diamond pun masih butuh satu kaki lagi buat kaki keenam untuk dia menjadi crown diamond ataupun mau menjadi royal crown diamond. Jadi pada saat nih seorang diamond bekerja dengan 5 QL-nya dia berperan menjadi seorang leader. Tapi pada saat dia bekerja untuk ngebangun leg 6-nya untuk persiapan dia ke crown diamond, di sini dia berperan sebagai business builder gitu. Jadi jadi bisa jadi satu orang memiliki 3 peran. Dia berperan sebagai brand partner, dia berperan sebagai business builder, dia juga berperan sebagai leader gitu, ya kan? Jadi nah, business builder itu mulai dari senior star. Kenapa mulai dari senior star? Senior star itu 2000 OGV bahkan bisa lebih gitu. Tapi
pada saat dia mau naik ke eksekutif, dia harus sudah mulai memikirkan memiliki minimal 2 leg yang minimal 1000 OGV per legnya. Artinya dia mulai bertugas berperan untuk nge-build leg, ya kan? Makanya kita menyebutnya business builder gitu. Untuk senior star bisa menjadi eksekutif dia butuh leg. Jadi dia mulai nge-build leg. Nah, jadi disebut business builder karena dia berperan untuk ngebangun, nge-build gitu. Jadi kita sebutnya business builder. Lalu pada saat teman-teman udah masuk ke rank berikutnya, mulai dari eksekutif, nah teman-teman berarti sudah mulai menjadi seorang leader. Teman-teman udah punya 2 leg yang minimal 1000-1000. Eksekutif OGV-nya minimal 4000 dengan apa namanya dengan persyaratan kedua adalah memiliki 2 leg yang minimal 1000 gitu kan. Di sini teman-teman berarti sudah masuk ke dalam kategori emerging leaders. Mulai nih teman-teman mulai membangun pondasi untuk leg-nya teman-teman. Lalu selanjutnya menjadi silver. Silver juga masih kualifikasinya mirip dengan eksekutif. 2 leg tapi minimal leg-nya 4000. Namun ada sedikit tambahan peran. Begitu teman-teman menjadi silver, teman-teman butuh NQL yang minimal 1000 gitu kan. Jadi persiapannya sudah dilakukan pada saat teman-teman eksekutif mulai nge-build lagi nih buat leg ketiganya untuk PGV gitu. Ya kan? Lalu berikutnya mulai gold sampai platinum. Di sini nih biasanya udah intens nih. Jadi rata-rata yang saya perhatiin pada saat leader yang living udah mencapai gold atau platinum, mereka ini udah jauh lebih serius ngejalani yang living. Walaupun mungkin masih memiliki bisnis yang lain atau pekerjaan yang lain di luar sana gitu ya. Tapi income dari yang living yang diterima itu udah cukup apa ya maksudnya ya, kayak udah cukup udah cukup mantep lah untuk jadi pegangan gitu. Kalaupun misalnya yang punya pekerjaan yang lain, punya yang living, tapi income dari yang living ini udah cukup bisa diperhitungkan juga gitu, udah nggak kaleng-kaleng, udah nggak receh-receh gitu kan. Kalau udah gold, platinum, income yang diterima dari yang living itu udah mungkin kalau di luar udah setara dengan penghasilannya senior manager mungkin ya. Ya, karena kan income mulai dari gold itu udah sekitar 40-50 ya, platinum udah seratusan ke 80 sampai ratusan gitu. Jadi udah menjadi income yang enggak bukan side hustle lagi nih gitu, udah serius gitu. Jadi udah intens gitu. Nah, pada saat berikutnya masuk ke rank Diamond, Crown Diamond, RCD, di sini teman-teman udah menjadi influencer gitu. Jadi nggak cuma menjadi leader buat organisasi sendiri gitu, tapi semua brand partner nggak cuma di Indonesia, mungkin di market lain udah melihat, oh ini diamondnya yang living gitu. Jadi peran dan tanggung jawabnya udah lebih lebih kayak mungkin kalau seorang public figure gitu kan harus udah ngejaga diri, nggak boleh sembarangan gitu kan, nggak boleh kayak sesuka-sukanya kita untuk berlaku karena orang melihat matanya orang-orang melihat teman-teman dan udah nempel nih diamondnya yang living walaupun teman-teman nggak pakai bandana yang ada tulisan tapi orang-orang tahu gitu, oh ini diamondnya yang living nih gitu. Jadi setiap kita melakukan pergerakan-pergerakan yang sedikit tidak yang living bisa jadi kita akan mendapatkan kritik-kritik yang ya suka nggak suka itu bisa terjadi gitu karena teman-teman sudah menjadi kayak public figure di sini gitu kan orang tahu. Nah tampangnya udah dipajang di apa namanya di JEC gitu kan, bahkan teman-teman bisa dikenal oleh leader-leader yang gak cuma di yang living Indonesia gitu. Jadi udah menjadi seorang influencer. Jadi perlu berhati-hati dalam bersikap dan dalam menjalani pola hidup sehari-hari itu yang menunjukkan emang saya adalah orang yang living. Biasanya kan kalau orang yang living itu kan ya awet muda gitu ya. Eh, Fit kayak tadi ya nggak cuma sehat tapi bugar gitu. Terus ya memang mindful gitu, chill gitu. Jadi emang bagus sih harusnya gitu. Memang menjadi sosok yang orang lain pengen sih gitu. Ya kan kalau teman-teman perhatiin leadernya yang living dari penampakannya mungkin sama dari income-nya pasti kan siapa sih yang nggak pengen gitu. Kayaknya gue pengen deh kayak gitu gitu ya kan. Pasti suatu hari pengen deh jadi diamond yang living gitu. Jadi biarlah teman-teman menjadi inspirasi buat brand partner lainnya gitu untuk dari gaya hidupnya, dari cara cara hidupnya dan dari yang lain-lainnya gitu karena teman-teman sudah menjadi influencer gitu kan.
Nah, ini saya summary ini tadi ya peran dan tanggung jawabnya tadi kita bagi brand partner, builder dan leader. Jadi teman-teman tahu kalau misalnya teman-teman mau menawarkan kepada orang di luar sana, mau ngajakin mereka buat jadi bisnis buildernya kita, mau ngajakin mereka jadi leadernya kita tahu nih, ini loh job desk-nya kamu gitu kalau versi kerjanya gitu kan. Pada saat kamu menjadi brand partner, kamu punya tiga nih peran dan tanggung jawab. Use, learn, and share gitu. Ya, mungkin pada saat dia menjadi brand partner baru, kalau dia belinya PEP, dia menggunakan produk-produk yang ada di PEP. Kalau dia masuknya melalui Ningxia Kit, ya dia menggunakannya produk Ningxia sama tiga essential oil yang ada di Ningxia Kit satu gitu kan. Atau mungkin mereka punya spesifik problem sehingga mereka belinya CEO, mungkin dia belinya paket belum kolagen gitu karena dia memang butuh untuk sendi-sendinya atau mungkin dia butuh untuk kecantikan gitu kan. Jadi mereka menggunakan produk itu dan mereka mendapatkan edukasi mengenai produk yang pertama-tama dia beli gitu ya teman-teman pastiin. Jadi kasih customize edukasi untuk member-member baru sehingga memang mereka mendapatkan nggak juga berlebihan gitu kan, tapi juga nggak kurang gitu. Jangan misalnya dia belinya Ningxia Kit 1, tapi kita jejelin dia untuk ikut kelas PEP, bisa jadi kan dia nggak nyaman gitu. Tapi pastikan mereka dapat edukasi awal sesuai dengan produk yang dia beli. Sehingga dia memang akhirnya akan menggunakan produk yang dia beli gitu, dengan benar gitu. Kalau misalnya dia menggunakannya dengan benar, dia dapat manfaatnya, pasti nih teman-teman nggak usah suruh, dia akan sharing. Pasti dia sharing. Pasti dia cerita. Pasti dia cerita. Orang itu suka cerita hal-hal yang dia alami, baik itu yang jelek maupun itu yang baik. Jadi pastikan mereka punya bahan sharing yang bagus gitu. Jangan yang jelek. Pastikan mereka punya bahan sharing yang bagus. Itu adalah peran dan tanggung jawab semuanya brand partner yang Living Indonesia. Mulai dari associate sampai dengan RCD. Nah, pada saat teman-teman menjadi builder, teman-teman punya tambahan 4. Kalau saya udah jadi builder berarti saya udah nggak usah ngerjain yang pertama dong. Tetap, makanya dibikin nggak satu, dua, tiga. Tapi satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi udah jadi 6. Use, learn, share, tambah teman-teman enroll. Teman-teman edukasi yang teman-teman enroll. Lalu teman-teman develop orang-orang yang memang ada minat untuk melanjutkan ke level berikutnya gitu. Tapi kalau dia memang pengen cuman jadi customer, teman-teman nggak usah di-develop orang ini. Cukup diedukasi aja gitu. Ya kan? Lalu berikutnya kalau teman-teman udah menjadi leader, maka teman-teman sudah berperan untuk ngembangin komunitas. Ya, ngembangin komunitas. Komunitasnya perlu dibikinin activity, dibikinin event biar tetap hidup gitu kan. Lalu teman-teman bisa mulai diintip-intip, diidentifikasi ya satu dua orang yang teman-teman siap untuk coaching dia menjadi next leaders ya teman-teman. Yang kita coaching ini biar dia jadi leaders yang independen gitu. Jadi dia enggak. Kenapa kita perlu leaders yang independen pada saat kita udah mau ngembangin komunitas? Karena teman-teman nanti misalnya teman-teman udah jadi silver, udah punya 2 leg. Kalau misalnya leg 1 dan leg 2 ini nggak independen, teman-teman nggak akan punya kesempatan untuk develop leg ketiga pada saat teman-teman persiapan mau jadi gold. Karena pada saat teman-teman ngedevelop leg ketiga, leg satunya rontok. Ya kan? Makanya kita perlu untuk nge-coaching nih. Ya minimal kalau teman-teman udah jadi silver, minimal punya satu deh leg yang independen. Jadi paling nggak pada saat teman-teman ngerjain ngedevelop leg ketiga sambil masih megangin yang leg 2 nih. Jadi 2 nih yang teman-teman benar-benar nge-build nih, ya kan? Karena mungkin pada saat teman-teman silver nih leg keduanya belum begitu independen, tapi pastiin yang leg 1 udah independen dulu nih. Gitu kan? Begitu juga nanti seterusnya pada saat teman-teman udah jadi gold misalnya punya 3 leg, pastiin leg 1, leg 2 ini udah independen gitu. Ya, udah independen. Jadi teman-teman nggak nge-build lagi di sini gitu. Udah ada leadernya yang bertugas nge-build, tapi teman-teman di sini tugasnya jadi nge nge-lead mereka gitu, support dan nge-lead mereka gitu ya. Jadi teman-teman bisa fokus leg ketiga yang di-develop sama cikal bakal leg keempat nih yang buat PGV-nya teman-teman untuk persiapan menjadi gold gitu ya kan. Jadi ini adalah peran dan tanggung jawab yang kita perlu lakukan. Nah, misalnya, wah saya udah kadung silver nih, tapi saya nggak ngejalanin dari awal. Ini nggak terlambat sih teman-teman, kita bisa mulai lakukan gitu ya, walaupun teman-teman udah jadi mencapai rank apa saat ini. Kenapa? Kalau kita punya cara kerja yang sistematis, ini akan lebih lebih nggak mudah sih. Saya nggak pengen bilang ini mudah, tapi paling nggak pada saat kita mau ngebangun leg atau kita mau ngedevelop tim, cara kerja yang sistematis itu akan lebih bisa diduplikasi gitu.
Ya dibanding dengan oke saya bisa jadi silver 1 hari 1 bulan gitu. Karena kebetulan kemarin saya dapat apa namanya, saya dapat orderan hampers nih dari ada satu organisasi mereka lagi mau bikin event gitu. Jadi mereka order sejumlah hampers. Salah nggak sih? Nggak salah. Tapi kan nggak selalu bisa diduplikasi. Tapi kalau misalnya cara kerja yang sistematis itu bisa diduplikasi gitu. Karena ini bisa dipelajarin, bisa dikerjain step by step gitu. Jadi teman-teman bisa mengajarkan setiap orang yang memang pengen ngebangun bisnis dengan cara kerja yang lebih sistematis dan bisa diduplikasi gitu ya. Teman-teman sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, benar tidak terpisahkan antara hak dan kewajiban. Betul sekali. Nah, jadi pada saat kita sudah menjadi leader, ini akan menjadi seperti sebuah siklus ya. Saya udah jadi leader, udah jadi silver, saya tetap kerjain peran sebagai brand partner. Pada saat saya mau ngebangun leg ketiga, saya berperan lagi menjadi builder gitu. Nanti saya udah jadi gold ya. Pada saat saya mau ngebangun leg keempat, saya berperan lagi jadi builder gitu kan. Untuk leg 1, 2, 3 saya berperan jadi leader. Untuk leg keempat saya berperan menjadi builder gitu. Jadi peran dan tanggung jawab ini kita jalankan sesuai dengan kita kerjanya di leg yang mana gitu kan. Ini mirip lah misalnya kalau teman-teman punya anak tiga katakan gitu. Anak anak pertama mungkin sudah SMA, anak kedua SMP. Terus kita punya anak ketiga nih yang masih TK misalnya. Pasti kan ke anak yang SMA ini kita nggak perlu mandiin dia, nggak perlu nyuapin gitu. Tapi kalau yang masih TK ini kan mungkin masih perlu dimandiin, perlu disuapin. Jadi beda perannya. Tetap sih kita sama-sama jadi mami untuk ketiga-tiga anak ini. Tapi pasti udah beda nih bobot peran yang perlu kita kerjakan gitu kan. Apalagi misalnya anaknya tiga, terus yang ini udah nikah, yang ini masih kuliah, yang ini masih SMP gitu. Udah beda lagi. Ini anak yang udah nikah kan ya dia udah independen gitu ya kan, kita nggak yang bayarin uang kuliahnya lagi udah gitu ya, udah dia udah terlepas, tapi kita tetap sayang kok sama anak ini, kita tetap akan perhatiin dia gitu, kita tetap ketemu, mungkin kita liburan bareng, mungkin kita ada acara dinner bareng gitu, tapi si anak yang masih kuliah ini kan emang masih kita biayain, apalagi ini yang SMP mungkin masih dianterin ke sekolah gitu kan, masih milih baju aja masih dipilihin gitu, jadi dengan orang yang sama kita bisa menjalani peran yang berbeda-beda untuk setiap anak gitu. Nah, seperti itu juga lah teman-teman menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai seorang leader di Young Living gitu. Kerja sama Lek satu saya berperannya gimana ya? Kerja sama Lek 2 saya berperannya gimana ya? Apakah selalu anak pertama lebih mandiri dibanding anak ketiga? Bisa jadi anak ketiga lebih mandiri. Tidak selalu anak pertama lebih mandiri dari anak ketiga dan itu akan terjadi. Jadi disinilah teman-teman sebagai leader itu perlu perlu aware, perlu kedewasaan untuk mengenal masing-masing anak gitu kan dan bagaimana kita memperlakukan mereka karena pada prinsipnya seorang orang tua itu akan sayang kepada semua anaknya. Mungkin caranya dia menyayangi anaknya beda-beda karena anaknya juga mungkin butuh butuh perhatian yang berbeda-beda gitu, ya kan? Curcol. Ya, tapi emang begitulah lebih kurang gitu. Jadi teman-teman melihat orang-orang yang ada di organisasinya teman-teman ini seperti anaknya kita gitu. Ini anak saya pertama, anak kedua, anak ketiga. Ini mereka butuh treatment yang berbeda. Mereka butuh perlakuan yang berbeda. Ada yang lebih mandiri, ada yang lebih diem padahal sebenarnya dia sensitif pengen diperhatiin tapi dia diem-diem aja gitu kan. Jadi kita perlu mengenal mereka tuh satu persatu. Lalu, nah ini saya cuman buat ngejelasin aja sedikit, ya kan. Tadi sudah saya jelasin juga. Brand partner, mulai dari asosiat sampai RCD, definisinya semua pengguna produk yang living gitu kan. Jadi itu adalah brand partner. Nah, behaviornya ini adalah menggunakan produk untuk keperluan pribadi, keluarga, bisa rutin, ataupun ada juga yang penggunaannya occasional ya. Jadi kalau lagi nggak enak badan atau lagi meriang gitu kan atau lagi ada keluhan ada yang seperti itu ada yang memang dia preventif. Oke, saya akan rutin penggunaan suplemen, saya nih rutin ningsia, saya rutin essential oil, jadi saya terhindar nih ya, minimal saya mitigasi resiko, mengurangi resiko saya terjangkit atau misalnya kayak sekarang nih lagi musim flu gitu kan, lagi apa namanya cuaca ekstrim, pagi-pagi panas banget sampai siang, lalu tiba-tiba mendung kabut sore ke malam itu hujan gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang terserang flu. Nah, oh saya mau jaga ini badan saya mau
rajin minum suplemen, minum ningsianya saya tambahin, saya pakai essential oil. Jadi biar saya dan keluarga nih meminimalisir resiko terserang flu misalnya. Ada yang seperti itu. Jadi, tapi ini behaviornya semuanya brand partner itu mestinya menggunakan produk untuk keperluan pribadi dan keperluan keluarga juga gitu ya. Lalu peran dan tanggung jawabnya. Nah, kita gunakan produk gitu ya kan. Begitu kita belajar juga mulai dari tentang essential oil yang ada di PEP, tentang diffuser, tentang cara penggunaan essential oil, keuntungan IR mungkin gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat nih apa-apa yang bisa dipelajarin pada saat teman-teman menjadi brand partner. Semakin naik rankingnya teman-teman, pasti kebutuhan belajarnya lebih tinggi lagi gitu kan. Apa namanya produk-produk yang teman-teman pengen explore, teman-teman pengen pelajarin juga pastinya udah lebih luas lagi. Bahkan kadang-kadang ada yang emang nggak ngerasa puas cukup dengan produk yang ada di Young Living Indonesia, merambah ke tetangga bahkan ke yang living global, pengen punya semua produknya, pengen belajar semuanya produk yang living. Nah, jadi dilihat aja semakin tinggi ranknya teman-teman, pasti knowledge-nya teman-teman mengenai apa namanya produk yang living akan lebih tinggi juga gitu. Terus share, yang kita share itu apa aja gitu. Bisa pengalamannya kita, bisa juga lo invitation. Misalnya kayak sekarang nih ada training. Teman-teman lihat, oh ini ada nih satu dua orang di tim saya mau saya develop nih jadi business builder. Ajakin mereka ikutan training yang living yang memang berkaitan dengan business builder gitu kan. Tapi kalau misalnya, oh ini ada kelas tentang testimoni produk nih, ajakin teman-temannya yang brand partnernya kita yang memang mereka itu mau jadi consumer gitu kan, mereka ajakin di situ gitu. Jadi kita yang tahu gitu yang mana mau kita ajak ke kelas yang mana, tapi mengirimkan invitation, sharing invitation itu juga menjadi peran yang penting gitu. Atau kita sharing tentang komunitas kita juga bisa. Saya punya nih komunitas oil, atau saya punya komunitas nih mami-mami yang punya apa ya namanya mami-mami yang bisa punya kemandirian gitu, atau enggak mami-mami yang jadi entrepreneur gitu kan. Kita bisa sharing story, kita bisa sharing testimoni gitu, ya kan. Nah, dari sini training-training yang dibutuhin karena kita butuh sharing tentang produk, kita butuh tahu tentang produk knowledge, bisa kita unboxing PEP, cari tahu nih apa-apa aja isinya gitu kan. Buat orang-orang yang baru banget beli produk yang living itu mereka nggak bisa tiba-tiba tahu apa aja nih fungsi dari si essential oil. Misalnya PEP itu isinya ada 10. Ada V6 lagi di dalamnya. Terus ada diffuser gitu. Kadang-kadang untuk menyalakan diffuser aja orang baru itu nggak ngerti gitu. Dan di sini nih kita harus hati-hati nih sebagai leader. Kadang kita udah ilmunya udah terlalu canggih sehingga tanpa sadar kadang kita berasumsi semua orang udah harusnya tahu gitu. Dan mengajarin hal yang basic sekali itu jadi kita jadi kayak kayak apa ya kayak agak nggak sengaja sih itu kayak kayak nggak sengaja dan nggak sadar kita melakukan jadi kayak agak sepele gitu loh kita ngajarin hal-hal yang basic dan simple gitu pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya receh banget ya pertanyaannya. Nah di sini nih seorang leader tuh harus hati-hati pada saat kita memberikan edukasi kepada member baru gitu kan kita tuh berperan jadi nggak jadi leader yang lagi ngedevelop orang ini buat jadi silver loh. Kita lagi sedang mengedukasi seorang yang nggak tahu yang living jadi baru pertama beli gitu. Jadi anggaplah ini bayi yang kalau dia nangis kita pun harus tahu dia nangis karena dia lapar, karena dia ngantuk, karena dia digigit serangga atau karena dia ngompol ya. Dia juga nggak tahu, dia mau nanya apa juga dia nggak tahu, dia benar-benar clueless dan pada saat kita memperlakukannya tidak tepat, nah maka akan dia sharing hal yang tidak baik gitu, yang negatif. Ah nyesel banget gue di PEP, mana orangnya jutek banget, gue tanyain dikirim di forward apalah, gue nanya di forward apalah, di forwardnya panjang banget lagi. Nah ini teman-teman ini ya true story nih dari kan saya sering juga ya mereferensikan teman-teman saya untuk beli produk yang living gitu ya. Jadi mereka random beli ke leader yang mana. Dan mereka biasanya kan ngasih feedback. Iya, gue nanya satu dijawabnya panjang banget katanya. Maksudnya ekspektasinya dia pada saat dia nanya dijawab aja dijawab ya memang kita custom jawabannya dan kita jawabnya dengan tulus harapannya dia gitu. Jangan misalnya dia nanya misalnya tentang apa ya tentang sesimpel ya nih kemarin itu lagi main di outdoor terus kayak kena serangga gitu gatel terus kita kirim produk knowledge
segembolan gitu ya kan, maksudnya kayak se-PEP 10 produk kita kirim, ini sis bisa dibaca di situ. Itu dia bener deh, ini teman-teman saya yang curcol kayak gitu, mereka tuh kesel kayak gitu dikasih segitunya. Terlalu banyak informasi, itu juga bikin customer baru itu nggak nyaman loh. Jadi teman-teman saya menghimbau nih, mengajak teman-teman, apapun ranknya teman-teman, pada saat teman-teman deal dengan member baru gitu kan, anggaplah mereka bayi, anggaplah mereka bayi. Mereka nggak tahu dia nangis karena gatel kah, karena lapar kah, karena haus kah, karena ngantuk kah, dia juga nggak tahu. Jadi kita mesti peka gitu. Kalau dia nanya dia gatel digigit serangga, ya kasih aja dia. Oh kita tahu dia baru beli PEP, kasih 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 tahu beberapa essential oil yang dia bisa coba gitu. Cobain ini deh, caranya gini gitu. Jadi kita jangan berasumsi ya elah gampang mah kirim aja satu PPT tentang produk knowledge PEP. Dia juga nggak pengen baca sebanyak itu gitu ya kan. Jadi teman-teman hati-hati ya memperlakukan setiap brand partner. Oke, lalu kita bisa berikan juga mereka pilihan. Kalau misalnya kita lihat, oh orang ini kayaknya dia punya komunitas juga nih, dia punya apa namanya, dia punya lingkungan nih, kayaknya bisa nih kita masuk ke situ nih. Kita bisa tawarin loh di Young Living itu ada compensation plan juga sih. Siapa tahu kan kamu kan, saya lihat kamu punya teman-teman organisasi nih. Kayaknya mereka mirip kayak kamu kebutuhannya nih. Kalau misalnya mereka mau coba pakai produk yang Living, nah kamu bisa dapat juga nih lumayan nih ada. Kalau mau nih aku jelasin gitu. Kita bisa berikan, tapi itu sebagai sebuah pilihan gitu ya. Nah, itu adalah yang pertama nih ya buat brand partner. Lalu selanjutnya nih, apa nih yang perlu disupport dari bisnis buildernya gitu kan? Edukasi dasar ya tentang penggunaan essential oil, diffuser. Teman-teman saya ketemu member-member yang benar-benar baru, mereka nggak ngerti cara nyalain diffuser. Sebenarnya kalau misalnya ya males saya biasanya ngobrolnya sama leader-leader, kita ngomongin strategi, action plan, tiba-tiba ditanya ini nyalain diffuser gimana? Pasti kan itu kita nggak sengaja loh, kita nggak sengaja gesturnya kita kayak agak gimana gitu ngejelasinnya. Tapi itu kita harus benar-benar oke, saat ini saya berperan menjadi builder nih, saya punya member yang masih baru banget dia baby. Oke, saya ajarin. Ini diffuser, dibuka caranya begini, dibuka lagi yang satu lagi di dalamnya. Ini ada tulisan max, airnya segini, jangan sampai melebihin. Kalau lebih dari max nanti diffusernya nggak nyala gitu kan. Isi airnya jangan air keran ya, isinya airnya yang kayak gini-gini. Tetesin essential oilnya 5 sampai 8 tetes misalnya. Walaupun itu nggak mudah teman-teman. Pada saat teman-teman udah menjadi leader itu nggak mudah, tapi tetap kita harus melakukan itu. Nah, mengajak ke kelas training tentang produk itu juga menjadi support yang teman-teman business builder perlu lakukan. Lalu apa? Mengajak mereka untuk join di WA group. Pastikan teman-teman punya WA group. Tinggal disesuaiin aja, dikategoriin. Oh dia mau jadi customer, oke masukin ke WA group produk. Oh dia ini pengen lo coba-coba jualan yang living, dia kemarin udah nanya-nanya bisnis, masukin dia ke WAG yang memang isinya bisnis builder gitu ya kan. Lalu kita juga sharing ke mereka nih, menawarkan kelas bisnis apabila ada new brand partner yang ingin tahu bisnis, karena belum tentu loh member baru join mereka nggak tertarik bisnis, bisa jadi mereka tertarik. Jadi kita tetap butuh untuk menawarkan, tidak memaksa tapi menawarkan. Nah lalu apa support dari bisnis leadernya yang bertugas untuk membuatkan training secara berkala itu leadernya. Jadi gini, misalnya nih Kak Lisa adalah silvernya, saya adalah senior starnya. Terus saya punya member baru gitu kan. Bukan tugas saya mengadakan training, tugas saya mengedukasi, tapi yang edukasi yang one on one, yang langsung gitu, yang ngajarin langsung. Tapi kalau untuk bikin kelas tentang PEP, tentang kelas, pokoknya tentang bikin kelas, adalah si Kalisa nih, sebagai seorang silver. Dia yang bertugas untuk bikin kelasnya. Tugas saya mengundang member baru saya untuk datang ke kelasnya Kalisa. Nah, gitu loh. Jadi kerjasamanya begitu. Tugasnya Kak Lisa membuat kelas. Tugasnya saya sebagai senior star adalah mengundang orang, member-member saya untuk datang ke kelas itu. Nah, gitu. Tugasnya Kak Lisa bikin EOS. Tugasnya Kak Lisa bikin EOS. Tugasnya saya ngundang orang untuk datang ke EOS. Nah, gitu loh. Berbagi peran. Iya, kalau semuanya dikerjain sendiri, bener, dia mikirin materinya, dia mikirin venue-nya, dia mikirin ngundang orang. Yang sering terjadi kayak gini, udah siapin acaranya udah bagus, ternyata tamu yang datang nggak sesuai ekspektasi. Karena tim pengundangnya nih
sibuk ngurusin acaranya. Nah, jadi memang harus dibedain, ada yang lagi sibuk ngurusin acaranya, ngurusin kelasnya, ada yang memang bagian ngundang, follow up. Betul. Betul sekali. Di keseharian juga berbagi-bagi tugasnya juga sama seperti itu. Di WA grupnya yang teman-teman punya, bisa siapa yang bertugas untuk sharing gitu kan. Bisa dibedain hari-harinya, hari Senin si ini ya, hari Selasa si ini ya, hari Rabu si ini ya gitu. Jadi kita berbagi peran dan tanggung jawab sehingga pekerjaan ini menjadi suatu hal yang sistematis gitu. Jadi pada saat si bisnis builder jadi leader, dia juga tahu, oh sekarang saya udah jadi silver nih. Berarti saya udah punya peran nih, saya mesti bikin kelas juga gitu. Saya bikin kelas biar apa? Biar bisnis builder saya bisa ngundang orang untuk datang ke kelas yang saya bikin gitu. Ya kan? Karena kalau misalnya saya masih senior star, saya punya member, misalnya katakanlah, ya saya punya sih member ada 20-an misalnya, tapi yang mereka aktif bisa diajakin kelas satu dua orang. Saya mesti mempersiapkan bikin kelas, sewa tempat. Ini kan terlalu terlalu berat nih tanggung jawab yang harus saya emban gitu kan. Akan jauh lebih indah kalau misalnya leader saya yang bikinin kelasnya, saya yang ngundangin orang datang ke situ gitu. Berbagi perannya ya. Nah, jadi ini kalau misalnya bisnis builder. Bisnis builder itu kita mulai dari senior star karena dia udah siap-siap buat ngebangun leg untuk jadi eksekutif. Ini member yang udah mulai, definisinya ya member yang udah mulai membangun bisnis. Baik dengan cara membangun customer base, mungkin dia ngebangun, dia punya customer yang banyak bisa untuk sampai senior star, atau dia memang membangun networking. Jadi dia mulai dengan membangun QL-nya dia gitu, ya kan. Lalu behavior-nya ini pasti mereka mulai enroll. Mereka mulai explore produk di luar PEP. Kenapa mulai perlu explore produk di luar PEP? Karena semakin luas yang jangkauannya kita, kebutuhannya pasti lebih luas. Problem yang kita hadapin di lapangan pasti lebih luas. Dengan pemahaman produk yang lebih banyak, kita bisa 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 menjangkau lebih banyak permasalahan gitu ya. Kalau saya cuma ngerti tentang PEP, begitu saya ketemu orang yang mungkin senior usianya, yang permasalahannya bukan batil ya kan, yang permasalahannya mungkin lebih ke kesehatan gitu ya, lebih ke wellness. Nah, jadi saya eh, apa ya gitu, saya kehabisan ide mau nawarin apa gitu. Tapi kalau saya juga misalnya paham tentang Ningxia, begitu saya ketemu dengan orang-orang yang usianya sudah senior, yang secara finansial sudah mapan, yang memang prioritas dari kebutuhan, jadi dia punya anggaran, top 3 prioritinya itu memang buat wellness. Nah ini kan saya bisa nawarinya saya bisa nawarinya Ningxia gitu ya kan. Kalau saya ketemunya mami-mami yang baru punya baby, saya bisa nawarinya PEP gitu kan. Oh saya ketemu sama sekumpulan nih kakak-kakak cakep nih yang sukanya cantik-cantik. Saya bisa nawarin mereka belum kolagen misalnya. Jadi saya bisa saya perlu explore produk di luar PEP karena saya mau ngebangun like, jadi saya bisa ketemu dengan lebih banyak varian orang gitu, ya kan? Nah, peran tanggung jawabnya tadi udah nambah tiga, mulai enroll, ya, mulai edukasi gitu kan, edukasi, ya. Udah gitu mulai ngedevelop core team, QLEC, business builder gitu. Nah, teman-teman apa namanya? Kita lagi ada juga nih challenge untuk enrollment di bulan ini gitu kan dan mungkin juga akan ada di bulan-bulan berikutnya gitu. Nah, teman-teman mulai berlatih membiasakan diri untuk melakukan enrollment. Bukan karena semata-mata kita mau dapat FSB, SLB, bukan. Tapi karena kita memang lagi sedang mau ngebangun ya, kita mau ngebangun organisasi kita gitu. Dan bisnis yang sehat itu yang memang akan ada orang-orang baru, nggak cuma bisnis network marketing. Ya, nggak cuma bisnis direct selling, bisnis konvensional pun mereka pasti tetap akan mau ada customer-customer baru, baik itu misalnya restoran, rumah sakit, bank gitu kan, pasti mau nasabah baru, pasti mau customer baru. Karena itu merupakan salah satu dari parameter untuk bisnis kita bisa berkembang gitu. Selain menjaga mempertahankan existing brand partner, nambahin brand partner baru juga penting sekali ya untuk bisnis kita bisa berkembang. Jadi latihan untuk membiasakan diri teman-teman sebagai seorang business builder, setiap bulan itu ada enrollment biar teman-teman tetap relate, tetap relevan dengan market, biar teman-teman bisa tetap menginspirasi tim kita akan melihat, oh leader saya aja, business builder saya aja, masih tetap loh rutin dia melakukan enrollment.
Jadi pada saat kita ngobrol dengan tim kita punya cerita, kita bisa ngerti apa sih isu yang ada di market, apa sih permasalahan, apa sih yang lagi jadi tren, apa sih yang lagi dicari orang gitu, ya kan? Sehingga kita bisa tetap relate nih sama tim kita. Jadi kita nggak cuman ngomong aja gitu. Dulu saya enroll begini-begini. Kita nggak usah selalu cerita masa lalu nggak sih? Kita harus move on gitu kan. Jadi kita harus cerita masa sekarang. Minggu lalu saya tuh ya ngajakin orang begini-begini. Lumayan loh saya bikin activity. Saya masih bisa dapat enroll 2 orang gitu misalnya. Jadi teman-teman masih tetap punya bahan karena kita punya peran untuk sharing gitu kan. Nah, jadi training yang dibutuhkan biar kita bisa ngejalanin peran enroll, educate, dan develop ini, kita bisa training, ikutan training caranya menjual, caranya mengenroll gitu. Kita bisa training, ikutan training bisnis for builder, ya yang living menyediakan nih training-training banyak macam-macam. Compensation plan, conduct, bisa cara VO, ya kan ada training core team strategi teman-teman untuk tahu caranya identify dan ngedevelop tim gitu kan. Nah, itu. Lalu apa nih supportnya? Support dari leadernya tadi ya, membuat training secara berkala gitu ya, mengadakan EOS, bikin e-boot mungkin, membuat WAG khusus untuk business builder, mengadakan sesi mentoring gitu ya. Pada saat saya mau nge-build bisnis, saya mungkin nggak cukup cuma tahu tentang training, tapi saya butuh di mentoring langsung misalnya. Jadi itu adalah peran leadernya gitu. Nah, ini pada saat teman-teman menjadi seorang leaders nih, ya kan? Teman-teman mulai membangun komunitas. Berarti sudah mulai membangun leader di grup. Mulai teman-teman ngedevelop QL. Dan perannya di sini ngembangin komunitasnya, bikin-bikin event activity, dan coaching gitu kan. Untuk coaching ini teman-teman kita punya tuh materinya ya Bu Lisa, kita punya essential business review. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk teknik coaching gitu. Ya, nanti teman-teman bisa dicek lagi di apa namanya di library-nya kita tuh ya cara-cara training-training yang teman-teman butuhkan nih untuk bisa ngejalanin peran dan tanggung jawabnya di yang living. Gitu, teman-teman. Nah, itu aja materinya dari saya. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Bener banget, sangat relate ya kan. Awal aku juga pernah kesal, aku sering tanya manfaat oil di awal-awal, aku disuruh browsing di Google aja sendiri. Iya, ayo silver-silverku dengerin. Nah, jadi ya memang kita butuh butuh menjalankan peran dan tanggung jawabnya kita sesuai, bukan sesuai dengan posisinya kita gitu, tapi sesuai dengan posisinya si brand partner yang kita hadapin gitu. Ya, jadi wah, masa saya kan udah gold, masa kamu nanya-nanya saya cara bersihin diffuser ya. Jadi ya kalau misalnya ngomongnya sama brand partner baru, ya mungkin pertanyaannya seputar diffuser gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ketemunya sama silver, mungkin ngomonginnya strategi. Oh, kemarin itu saya bikin event kayak gini-gini. Yang datang cuma segini. Gimana ya caranya ya? Ada ide nggak ya kalau saya mau bikin lagi biar pesertanya lebih banyak? Nah, mungkin akan ngomongnya lebih strategik gitu. Jadi setiap setiap leaders itu harus berperan tidak sesuai dengan ranknya, tapi berperan sesuai dengan brand partner yang dia temuin gitu kan. Kalau di leg satunya udah leader, kita ngomongnya tentang leadership, kita ngomongnya tentang strategi, tentang plan. Kalau kita ketemu sama business builder, mungkin kita ngomongin tentang mentoring dia cara bikin activity, mentoring dia bisa enroll orang-orang yang lebih berkualitas buat jadi calon business builder gitu kan. Kalau misalnya kita ketemunya mungkin enroll nih orang baru kita enroll. Karena kan leader juga masih bisa enroll kan, dia enroll orang baru, ya mungkin pertanyaannya memang sereceh kayak, iya anak saya pilek pakai gimana ya, gitu kan. Iya kemarin itu aku baru diffuser yang baru itu loh, nggak nyala loh, ternyata dia isi area kepenuhan. Ya kita akan deal dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda gitu. Disitulah kita sebagai leader tuh bagaimana kita berperan gitu. Cara kita ada pertanyaan ya dari Kak Riana. Cara kita ajak kerjasama dengan tim tanpa terkesan nyuruh-nyuruh gimana ya? Jadi kalau misalnya gini, kalau saya biasanya ngelihat orang itu eh, seseorang itu biasanya seneng kalau kalau dia mengeksekusi idenya gitu, ya kan? Jadi kita bisa identifikasi tim kita. Mereka itu sebenarnya punya punya minatnya di mana sih? Dia punya skill apa gitu. Jadi kita bisa bisa masuk dari situ. Karena mereka akan tertarik gitu. Misalnya dia suka olahraga. Kita ngomongin tentang olahraga. Kita coba cari celahnya bisa masuk dari olahraga.
Katakanlah bikin activity olahraga tertentu sesuai dengan minat dan kebiasaannya dia. Dia yang jadi hostnya, kita tanya dia kira-kira gimana caranya kita bisa nge-host activity ini biar orang tertarik datang. Dia akan ngomong kan gini 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 gini. Nah, kita eksekusi bersama gitu. Kita eksekusi bersama. Kalau ada hasilnya dari situ, nah baru kita bisa tarik mundur nih kita ceritain. Nah, sebenarnya jalanin yang living itu bisa sesimpel dengan kamu ngejalanin hobi kamu loh, gitu. Tinggal kita menambahkan bagian ini bisa kita convert jadi enroll atau misalnya jadi IR gitu. Ya kan? Jadi itu adalah cara masuknya nih. Jadi kita kita cari cari berdasarkan minatnya mereka. Itu adalah hal yang paling enak nih masuknya ke orang. Jadi karena untuk ngerubah seseorang dipindahin kuadran ya dari sini ke sini itu kan orang males banget gitu. Tapi kalau misalnya kita yang masuk ke dalam tempat nyamannya dia gitu, tapi kita coba menambahkan sesuatu sehingga ini bisa dikonvert jadi selain dia jalanin hobinya dia ada tambahan side hustle itu akan jauh lebih menarik buat dia gitu. Oke, teman-teman, ada lagi kah pertanyaan? Kalau ini ya selanjutnya nih kan udah lebih ke Q&A. Ya, terima kasih Kak Rina. Saya stop share dulu ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, sampai di sini training kita hari ini. Atau mungkin Bu Lisa mau memberikan pertanyaan. Nggak memberikan pertanyaan sih, memberikan terima kasih kepada Kakak Citra, sangat berarti sekali sehingga kita PPT di-share nggak Kakak Citra ditanya sama Kakak Riana. Tenang, Tenang, sekarang sekarang Bu Bu Lisa Lisa udah udah punya punya digital digital library. library. Ya, digital library. Nanti semua kakak-kakak lihat di digital library ya. Kan sudah tahu linknya kan? Jadi linknya sudah kita share. Nanti linknya saya share juga di launch sebenarnya. Kalau sudah ada linknya, dilihat di digital library. Di sana itu semuanya ada kakak-kakak. Ada materi trainingnya, ada link YouTube-nya, ada ringkasannya, ada WA captionnya juga ada kalau teman-teman mau share untuk selama sebulan. Kakak Citra tadi menarik sekali materinya yang membuat kita mengerti bahwa sebenarnya jangan kerja sendirian ya kak ya. Bahkan peran kita bisa jadi ada dua loh, sebagai emerging leader misalnya, tapi sebagai builder juga ternyata. Dan itu sebaiknya kita jalankan supaya bisnis kita berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa kitanya sendiri kewalahan. Atau tanpa kerja yang sistematis tuh susah sih memang. Baik, teman-teman ada yang mau ditanyakan kah? Tidak ada? Terima kasih kehadirannya di siang hari ini. Kita akan ketemu lagi di bulan depan.